nuansa yang berbeda. Ketika pagi semangatnya luar biasa. Kalau udah diisi perutnya, kena angin sepoi-sepoi, terasa pengen apa? Manusiawi. Setiap tahun saya ulang seperti kata itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar janji kita telah kita hadirkan ustadznya yang telah hadir di sini, yang beliau punya background yang tidak seperti kita. Kalau menjadi mantan artis, lumayan ya mantan artis jadi ustadz. Tapi ini luar biasa lebih dari hal itu. Beliau ini mantan dukun, sekarang jadi ustadz. Alhamdulillah. Kalau seandainya tidak seperti itu, ternyata Allah masih berikan hidayahnya. Dan ternyata beliau ini bukan kiranya saya pertama berpikir bahwa beliau ini sudah tua gitu. Orang dukun kan identik dengan orang-orang zaman dulu ya, jadul banget. Ternyata ustadznya masih muda. Ustadznya masih berumur 40-an tahun, masih kelihatan sumringah dan segar seperti sekarang ini. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan panjang umur ya Ustadz ya. Biar lebih banyak lagi bisa berdakwah kepada orang lain, bisa memberi manfaat kepada orang lain juga. Hari ini memang hanya Allah Subhanahu wa taala, nanti di season selanjutnya juga untuk materi kedua ini kita akan sharing dengan Ustadz lebih akrab disapa Ustadz Kartolo biasanya. Kartolo dengan nama lengkap Rahmat Kartolo Salam. Ya, dia dengan lebih akrab dengan Ustadz Kartolo. Kalau di Kartolo di Jawa Timur juga terkenal Ustadz. Pelawak tapi bukan Ustadz. Tapi sekarang ini ada Kartolo yang hadir di tengah kita, tapi seorang ustadz, beda dengan di Jawa Timur. Baiklah hadirin, ini kita akan sampai di acara sharing di suasana yang lebih santai. Kita menikmatin sambil kipas-kipas yang pojok, dinikmatin saja sambil kipas-kipas santai. Tapi kita akan dapat ilmu dari ustadz. Siapa tadi? Kartolo. Dari momen saja ini sudah langsung terkenal Ustadz. Baik hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oke, mic-nya sudah dites. Ini kita silakan Ustaz untuk menyapa terlebih dahulu kepada para hadirin di Seminar Al-Qur'an 3. Dan ini luar biasa, kita telah mengadakannya tahun ketiga ini. Subhanallah. Iya, selamat. Pidato. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar semangat ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh bismil hidayah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Ahad tanggal 14 April 2013. Sudah lewat kiamatnya. Kiamat kan 2011 kan ya? Berarti dukun lagi. Hadirin yang berbahagia, ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah tadi kelas kita ikuti sama-sama kajian dari seorang dokter ya. Walaupun mungkin masih ada yang kurang puas, saya juga nggak pintar-pintar amat bahasa Arab sebetulnya, cuman paham, cuman nggak bisa balikin lagi. Gitu saya. Insya Allah hari ini saya diundang oleh teman-teman dari Rawatul Khufat. Sebelumnya sudah dihubungi sebulan yang lalu untuk memberikan testimoni atau kesaksian pada antum semuanya bagaimana saya kembali mengenang masa gelap saya, minaz zulumati ilan nur, ke masa yang terang beneran. Dulu boleh gelap, orang nggak gelap sih, tapi manis ya. Insya Allah. Jadi gelap sekali. Sama begitu gelapnya saya tidak bisa membaca, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Saya sekian lama terjerumus dalam dunia seperti itu, dimulai dari sejak kelas 3 SD. Wow, astagfirullahaladzim. Kok bisa ya? Bisa. Saya juga nggak kepingin seperti itu, nggak mau sebetulnya. Tapi ini ujian buat saya, suatu ujian buat saya dan ibrah buat antum semuanya tentunya. Karena saya terlahir di Jakarta tanggal 21 Februari tahun 1973.
Saya memang kata orang tua saya keturunan, kebetulan di kampung saya itu hampir semuanya dari Banten, keturunan dari Banten. Mohon maaf orang Banten, mana orang Banten? Nggak semua sakti ya Banten, nggak semua sakti sebetulnya. Cuma kebetulan kakek saya almarhum itu memang punya ilmu yang lebih, kata orang tua saya, kata bapak saya. Dia bisa menatap matahari dari pagi sampai sore tanpa berkedip. Puasanya begitu sampai 40 hari begini. Waktu matahari putar sampai 40 hari. Wah, ini lagi. Coba bayangkan nih, kata Iman, kalau kita bisa menatap matahari sebentar saja mata sakit kan? Sakit banget, perih. Ini enggak ditatap dari pagi terus diikuti sampai sore. Sampai 40 hari. Maafkan kayak mudah-mudahan ini bukan suatu aib kakek saya bongkar. Terus sejatinya saya mungkin tidak menyadari bahwa ketika saya terlahir itu saya punya kelebihan. Kata orang tua saya ini mungkin bahasa sekarang indigo ya. Sebetulnya bukan kelebihan, malah kekurangan. Ini perlu digarisbawahi. Indigo itu bukan kelebihan, tapi kekurangan. Itu perlu ditolong. Karena sangat efeknya sangat berbahaya sekali, seperti yang menimpa diri saya. Saya kelas 3 SD itu bisa mereka-reka dan bisa mengira-ngira, bahkan bukan lagi bisa menduga kapan orang tua akan mati. Bagi orang yang sakit sekarat ya, saya bisa tentukan harinya kapan, cuma jamnya enggak. Udah lama nggak usah dibawa ke rumah sakit, ntar juga hari Senin kemungkinan meninggal dunia. Itu saya ngomong gitu tanpa saya juga spontan refleks saya ngomong gitu, dan nggak saya inginkan. Ini kok saya ngomong begini, apa nih gitu kan? Dan ternyata betul. Sampai berapa kasus, sampai 20 kasus tepat ramalan saya. Nauzubillah wa na'udzubillah. Tepat. Terus masuk ke kelas 5, semakin berkembang sampai kelas 6. Saya punya powerful sekali, saya nggak mengerti. Itu tahun 86 itu kan zamannya SDSB, siapa yang tahu SDSB ya? Nauzubillah itu yang ingat forecast itu ya. Itu saya bisa menebak angka yang akan keluar dengan tepat dan jitu. Saya nggak bangga. Alhamdulillah saya Allah bimbing terus, sampai ada teman-teman saya, bahkan mungkin kakak saya, kakak sepupu saya ngomong, minta dong nomor angka yang tepat berapa sih? Kemarin nggak tepat tuh, yang dia tembus yang 5 angka aja. Ntar abang kasih tuh gitu kan. Dirayu, nggak mau. Dipaksa juga saya nggak mau. Karena saya tahu apa yang keluar, karena sangat tepat dan mirip sekali. Kalau saya tergoda pada waktu itu, saya mungkin bisa masang perkas, saya orang jutawan. Cuma alhamdulillah saya masih belum tergoda. Selanjutnya ikhwatal iman, makin lama saya merasa saya waktu itu di SD sebenarnya cuma 5 tahun. Saya percepatan dari kelas 4 langsung kelas 6 saya, karena saya nggak ngerti. Saya kok cerdas sekali, mungkin kalah Pak Habibie sama saya. Saya cerdas sekali, tanpa belajar kok saya bisa. Teman-teman belajar kuat, menghafal sampai demikian lama, tapi saya nggak, bukan buka sekedarnya aja, langsung kami tahu semua. Luar biasa ini apa ini gitu kan? Itu kata orang tua itu karomah. Beda, itu karomah. Ini jebakan talbis iblis ini yang sangat berbahaya. Ketika kita mengira kita punya kelebihan dan akhirnya apa yang paling dibenarkan, kita sepertinya karomah beneran. Karomah dari mana? Ini talbis iblis, tipu dari setan. Terus makin lama sekolah SMP semakin kuat, saya semakin sensitif luar biasa. Saya bisa merasakan kehadiran jin. Ini jangan ditiru. Tadi pesan tadi dokter tadi ya, kata beliau jangan diterangkan tentang terlalu detail tentang ilmu dukun, bahaya. Ya Pak Ustadz, insya Allah enggak, cuma enggak besarnya aja. Saya sampai bisa merasakan kehadiran jin, bahkan yang lebih nggak pantas sebenarnya macam seperti. Bahkan saya bisa tembus pandang. Ya Allah, saya bisa tembus mengundang tembok, saya bisa tembus ke tembok itu. Bahkan mungkin lebih daripada sinar X. Afwan, antum berpakaian tapi sebenarnya sedikit telanjang. Alhamdulillah enggak Pak. Sekarang saya bahaya pas saya sembrang itu gitu. Pas saya bisa merembes begini Pak. Saya bisa seperti itu melebihi. Ini apa nih?
Cuman alhamdulillah saya masuk tertuntun, nggak sampai dapat hal-hal yang di luar batas kemanusiaan atau amoral ya. Saya malah malu kalau lihat nunduk gitu. Kadang nggak selalu sih, nggak selalu. Cuma kadang-kadang kalau pas saya pinta dapat itu, dapat feelnya tetap gitu. Astagfirullah. Saya nunduk terus pelajaran nggak pernah gitu, jarang. Lagi entar kalau saatnya lagi kena lagi, kelihatan lagi. Allahu Akbar, ini apa? Ini apa? Terus sampai saya ke Aliyah untuk sekolah lagi. Saya pergi ke suatu daerah ke sana, daerah sana dari Jawa ya. Semakin kuat apa yang dalam tubuh saya, dan saya semakin menikmati itu. Karena kata keluarga saya, karena orang punya kelebihan, udah manfaatin aja, manfaatin orang, nyembur orang, jampe-jampe orang. Bahkan saya sampai hafal ini, biarkan jadi saksi ini. Betul ini aib ya, tapi nggak apa buat pelajaran buat kita semua. Saya bisa hafal 50 doa dan jawaban untuk mahabbah. 50 doa, bahkan lebih. Itu dari mana Pak Kartowo? Nggak tahu. Kata orang-orang yang orang-orang yang nggak paham, itu wahyu Pak. Wahyu, hati-hati wahyu. Ini yang kadang-kadang salah kaprah di orang-orang kita, di teman-teman kita di luar sana. Itu wahyu katanya. Wahyu syaitan. Iya. Insyaallah hafal 7, 10, 50 doa seperti itu. Alhamdulillah, ini saya juga nggak nakal, nggak saya manfaat untuk hal-hal yang jelek. Bisa saja kan kalau saya bisa mempelet ini artis, bisa saja. Cuma saya alhamdulillah nggak tergoda. Bahkan bisa bikin binatang patuh saya bisa. Sapi ngamuk, saya gini ngatin, diem, sampai begitu. Dan saya tanpa puasa 40 hari ngebleng ya, dapat begitu aja. Alurnya begitu-begitu terus, makin saya bertambah umur makin kuat sampai saya bisa membuat jimat. Ini yang paling terjadi dalam sejarah saya. Saya pernah membuat jimat, mungkin sudah ratusan jimat yang saya buat. Saya bisa merajah orang di badannya, saya rajah pakai minyak musik. Saya tawarkan yang isi ulang 40 hari bisa disilek saya. Bismillah. Kalau yang permanen mahal banget, bisa 20 jutaan, bisa 15 juta, paling murah 10 juta. Banggakah saya? Sedikit ada rasa kebanggaan pada waktu itu dan sekarang saya sering pengen nangis rasanya sedikit. Dan ya Allah, subhanallah, saya terus buat itu. Saya bisa mentransfer dan bisa mentransfer energi, bisa buat orang untuk ke bawah, bisa saya nggak usah perlu waktu lama. Ini jangan tertarik ya, jangan Allah setelah tak ketua saya belajar ke bawah berapa makarnya Pak Kartowo, enggak begitu, saya tolak. Dikasih 1 miliar, Pak 1 miliar, enggak mau saya 1 miliar, memang mobil Alphard aja tapi nggak diajarin gitu. Jangan sampai mau jubilah, nggak akan saya ajarkan demi Allah, wallahi saya nggak akan pernah mengajarkan siapapun. Dan memang saya bisa lupa, sudah nggak ingat, sudah terdiet. Akhirnya sudah saya sebarkan virus-virus jahat saya itu kepada orang-orang yang butuh bantuan saya. Bahkan mohon maaf ya Allah ya Karim, rabu acur pun pernah saya pasang di. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai demikian gelapnya saya, gelap sekali sampai demikian luar biasa. Saya tidak bisa menjelaskannya karena memang luar biasa. Ya Allah, sampai saya bisa berngobrol dengan jin seperti saya ngobrol dengan antum semua seperti ini. Yang terus tempat saya minta, saya ngobrol biasa, karena kan mungkin ini tidak biasakan. Dia dalam bentuk ada yang cantik sekali dan kecantikannya mungkin kalah semua orang-orang sini, nggak ada yang cantik dia. Cantik sekali, berwarna biru, saya masih ingat, berwarna pakai pakaian biru, bisa terbang, baunya wangi sekali. Itu saya dampingin saya dulunya. Saya pergi ke naik kereta, dampingin saya kenal dampingin saya. Bahkan saya punya ribuan mungkin ya. Bahkan ada tiga yang sangat terakhir saya untuk taubat itu. 3 ini yang paling susah saya hilangkan. Macan siluman, saya punya 3 macan siluman. Bentuknya besar-besar, sebesar kerbau. Dan ini untuk antum kita semuanya, ketika saya tidur, dia selalu ikut dengan saya tidur. Kalau saya bangun subuhnya telat, dicolok saya. Sakit, kayak di sini, sakit banget. Pas saya bangun, ada bekas di sini.
Cuma nggak berdarah, karena ada bekasnya ketika di garis ini. Saya lupa bisa, tak bisa, coret bisa saya. Terus setiap kali saya sholat, telat sholat, pasti dicoret. Sepertinya baik. Ini dari pesan Ustaz Dokter tadi. Sepertinya baik, sepertinya jin itu melayani kita. Ini agak jadi orang yang soleh. Tapi ingat, ikhwatul iman itu tipu dari syaitan. Sekali lagi, ketika saya enggak sholat karena takut sama dia, dan tahu kena Allah kan, dia kena takut sama jin tadi. Habis saya sholat lagi kan, takut saya digigit lagi, sakit banget, sakit dia sampai saya dada saya sampai kayak robek, itu sampai luar biasa. Dan sepertinya dia mendukung ibadah saya. Sepertinya mendukung, ingat lagi ya, hati-hati ini. Tapi sebetulnya dia ingin membunuh tauhid saya, ingin memusnahkan akidah saya secara perlahan-lahan. Ini yang terjadi di antara antum semua, mungkin ada yang maksud itu. Ketika saya ingin taubat bergelut dengan dunia itu hampir lumayan lama juga, sampai sebetulnya kalau saya punya duit, saya kaya sebetulnya, puluhan juta saya miliki. Bahkan mungkin tahun 93, 94, 95, 96 itu uang saya banyak, mungkin nggak berkah, nggak ada keberkahan sama sekali, nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli rumah, boro-boro beli rumah, uang habis kayak air gitu aja ngalir, karena nggak barokah dan Allah punya rencana buat saya mungkin. Lalu saya merasa ini saya nggak benar. Saya singkat cerita aja, akhirnya saya ketemu dengan teman-teman di Gang Lontar Tanah Abang sana, Ustaz Anton, kenal dengan anggota dewan Ustaz Dian Rosadi dari Magetan. Saya kenal beliau dulu awalnya sebelum saya kenal beliau, kenal Ustaz Abdul Rahman dari Aceh, mungkin dia dengar nanti Ustaz Abdul Rahman. Beliau ngasih tahu saya, udah antum di Ruqyah aja, di Ruqyah itu tahun 2003-2004 ketika saya mau tobat ya, itu sudah saya tobat. Dengan kondisi badan saya yang semakin hancur ketika saya ingin berubah itu, badan saya yang awalnya lumayan besar, teker gitu, saya berat badan saya turun sampai 30 kilo, kurus sekali badan saya. Sampai teman-teman kayak mayat hidup ya, benar. Saya buka badan saya ini sebelah biru, sebelah hitam, ini pucat, ini merah, seperti nggak berbentuk manusia. Cuma Allah masih sayang dengan saya. Bahkan saya berobat, hanya saya yang tadi ngobatin jadi berobat juga. Cuma nggak ada yang berani ngobatin saya. Oh, ilmu tinggi banget, salaman, cium tangan, bukan yang subur. Apaan ya? Saya sampai dihormati, cium tangan orang sakit yang berobat tuh malah ketakutan, nggak ada yang berani. Akhirnya saya ketemu lagi orang-orang yang soleh. Udahlah, antum terapi mandiri aja, kamu terapi mandiri aja mas, terapi mandiri aja. Udah baca Quran terus, sholat malam tingkatkan, sholat jamaah jangan tinggalkan, terus saya kerjakan terus sampai saya benar-benar drop. Soal badan saya hancur, rumah tangga saya berantakan. Dan ya, ini menarik sekali. Ini kuncinya nanti akan ketemu. Jadi Ustadz ini punya sejarah bagaimana beliau bisa tersadar dan berubah dari profesi seorang dukun menjadi seorang ustadz. Tapi itu nanti dibikin ya, biar penasaran terlebih dahulu. Baik hadirin semuanya, sebelum Ustadz menjawab bagaimana prosesnya beliau itu bisa menjadi seorang ustadz sampai sekarang, ketika beliau menggeluti profesinya sebagai seorang dukun, masalah materi beliau dapat, masalah ini mungkin ketenangan nggak dapat, tapi beliau secara materi orang normal mungkin senang. Tapi ada kuncinya, beliau sekarang melebihi ketenangan yang dulu mendapatkan materi, sekarang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci ketika kita merubah seseorang itu lebih mudah, tapi kalau kita menyadarkan orang itulah yang susah. Orang berubah gampang, orang rokok menjadi nggak rokok mudah nggak? Nggak usah dikasih rokok seharian, dia nggak rokok. Tapi ketika dia keluar dari ruangan itu, dia akan rokok lagi karena dia tidak sadar. Nah, proses yang paling berat di atas perubahan adalah seharusnya bukan sekedar berubah, tapi sadar. Nanti Ustadz ini nanti akan memperdalam itu. Tapi sebenarnya saya ingin dulu, mungkin dari hadirin ada cerita atau seperti yang pernah terjadi dalam Ustadz, baik mengalami sendiri atau dalam keluarganya ada. Kami ingin lihat juga testimoni dari salah satu dari hadirinnya ada dalam kesempatan hari ini. Ada? Iya. Baik, ada yang pengen? Iya, antum? Ya, salam berdiri. Ayo sini. Ya, ini ada saudara kita karena tema kita ini pada hari ini sharing. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh kenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahman ini sebagai
memang orang yang menguasai ilmu itu atau sebagai korban? Bukan. Atau apa? Jadi ceritanya begini. Di samping rumah saya itu biasanya orang tua saya ketika saya kecil, karena saya sering kesakitan, sering berobat ke sana gitu. Sebentar dulu, kita penasaran nih, rumahnya mana? Di Padang, Ya? Padang Sumatera Barat. Padang Sumatera Barat, saudara kita jauh ini. Oke, selanjutnya. Jadi ketika saya sebelum pulang kampung ya, saya kan lahirnya juga di sini dulu, jadi Padang ini. Terus saya pulang kampung dan saya masih sakit-sakitan di kampung, juga masih sakit-sakitan. Bahkan sampai saya nggak punya rambut dulu karena kerontokan. Jadi orang tua saya terus berobat ke sana dan katanya ibu ini dia sekitar umur dan 50-an gitu, udah tua. Jadi dia istilah katanya dia mendapatkan ilham bahwasanya penyakit-penyakit seperti ini ada jin yang melaporkan obatnya gitu. Katanya ada orang berjubah putih yang senantiasa mendatangi dia untuk mengabarkan tentang apa saja obat yang harus dikasih gitu. Dan itu benar-benar kejadian. Benar. Nah, terus efeknya buat saudara siapa tadi? Abdurrahman. Ya saya melaksanakan apa yang disarankannya gitu. Soalnya saya masih kecil. Terus dan bahkan katanya anaknya yang nomor 3 juga seperti itu, dia anaknya ini sering didatangi oleh sosok-sosok katanya malaikat gitu, berpakaian juga putih, warnanya putih semua gitu, sering mendatangi anaknya tersebut, dan anaknya itu juga menceritakan apa yang dialaminya gitu. Sampai sekarang masih berlanjut itu ya? Tapi alhamdulillah untuk berobat itu semenjak saya masuk pesantren, saya udah meninggalkan. Saya soalnya kalau ayah saya dia nggak percaya sama sekali, sedangkan ibu saya percaya gitu. Jadi saya ikut ayah saya gitu. Oke. Terima kasih buat saudara kita ya. Luar biasa sekali ceritanya pada hari ini. Ada saudara, mungkin satu lagi ya Ustaz. Ini versinya seperti Ustadz mungkin. Ketika kecilnya ada yang seperti itu kejadian, nanti Ustadz juga bisa menjawab dengan pengalaman Ustadz yang sekarang ini. Ada satu lagi mungkin dari ibu-ibu. Oke. Iya, biar adil Ustadz. Iya. Sebenarnya kita akan bertanya dulu ya dengan ibu siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di forum ini. Ya, terima kasih kepada Ustadz. Yang ingin saya tanyakan yaitu ini Pak Ustadz, pengalaman pribadi saya sendiri ya. Dulu waktu kecil ya, waktu saya SD itu saya sering sekali dimimpikan berkali-kali ketika saya masuk ke lorong itu pasti ketemu nenek-nenek itu, hati saya cemas gitu. Terus saya bangun tidur, saya keluar keringat dingin gitu. Nah ketika tahun 2010 atau 2011 ya, saya mengalami kesurupan. Nah kesurupan yang cukup lama, yaitu 1 minggu saya mengalami, karena berdasarkan informasi ustadz-ustadz yang mengobati saya itu, karena jin itu terlalu banyak. Jadi ketika saya diobati oleh salah satu ustadz, saya mengamuk, keluar suara makan itu ya, terus keluar suara nenek-nenek. Nah itu ada 4 mengobati saya, ustadz dari Bandung, ustadz dari Bogor, kemudian juga dari Kemayoran dan dari Jakarta. Semua menganalisa bahwasannya itu saya kemasukan jin yang berada di Bekasi gitu. Karena pada saat itu saya memang mempunyai rumah di Bekasi Ustadz, dan saya senang sekali ketika saya tinggal di Bekasi itu, saya senang berteduh di bawah pohon yang rindang. Kalau saya mengajak main anak saya itu, saya senang bermain di pohon rindang itu. Nah itu dia bilang katanya ini ada
nenek-nenek yang senang dengan kamu dan mau membawa kamu sebagai cucunya, katanya. Nah, kemudian saya awalnya nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, tapi ketika saya di ru'yah, didengarkan dengan suara-suara ayat Al-Quran, itu persis Ustaz kayak sinetron. Saya teriak panas panas gitu Pak Ustaz. Ya, awalnya saya juga kaget kenapa kok diri saya gitu. Nah, pinternya ini jinnya itu Ustaz, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, saya benar-benar pingsan gitu. Setelah mau diobati sama Ustaznya, saya benar-benar pingsan. Nah, Ustaznya itu nggak bisa ngobatin, setannya itu dalam hati saya menguasai jiwa saya. Syukur lu nggak bisa ngobatin gitu Ustaz. Jadi saya sebenarnya berasa kalau saya begitu, tapi kenapa jiwa saya seakan-akan dikuasai oleh jin itu, sehingga saya tidak bisa berontak gitu. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Sampai Ustaz itu saya tendang, saya pukul, karena kayak harimau gitu mencakar gitu Ustaz. Nah, itu alhamdulillahnya saya di terapi ya, dengan di ru'yah, kemudian saya dibekam ya oleh beberapa titik oleh ustazah juga yang mengobati saya. Tapi Ustaz, yang selama ini saya rasakan ada satu hal yang membuat saya takut. Saya sering gini Ustaz, ketika saya memasuki suatu tempat, saya suka tahu, oh iya ada penghuninya gitu. Saya langsung merinding Ustaz. Terus kalau saya bermain di mana saja, kalau berjalan di sebuah tempat, itu seakan-akan ada orang yang menuturi saya gitu loh Ustaz. Jadi itu salah satu ketakutan yang sering. Terus juga saya suka ditampakkan Ustaz, ketika saya tidur suka ada anak kecil yang suka gini-giniin saya gitu loh Ustaz, ngelus-ngelus saya gitu. Saya pikir itu anak saya. Pas saya lihat, kok seakan-akan dia nggak punya muka gitu loh Ustaz. Putih gitu. Saya langsung tidur, saya istighfar, saya bercerita kepada suami saya nggak percaya. Wah, itu halusinasi kamu saja gitu. Padahal dengan kondisi seperti itu. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu. Nanti kita akan perdalam lagi mungkin di sesi selanjutnya dengan Ustadz Fadlan, lebih dalam lagi, mungkin bisa nanti kan ada praktek ruqyah sebentar. Ya, Oke, terima kasih Bu, terima kasih juga. Semoga Allah menjaganya selalu ya Ustadz ya. Baik, kita akan tanya Ustadz nih sebagai pengalaman sebelum Ustadz menceritakan tentang dirinya. Tadi ada sahabat kita satu tadi, beliau cerita tentang masa kecilnya dengan seorang penyakit yang katanya ada penampakan. Terus yang kedua tentang ibu tadi. Silakan Ustadz untuk menanggapinya. Ustadz berpengalaman dalam dia. Ya, jadi nanti yang berhati nanti guru saya Ustadz Fadlan biasa. Saya cuma sekedar menambahkan sedikit, memberikan sedikit advice buat ibu ya Bu, juga buat antum tadi. Karena sesungguhnya kita ini kulturnya kita ya, maksud saya seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia itu kulturnya masih kuat, animisme kuat sekali, karena budaya Hindunya masih kuat mengakar dalam jadi nenek moyang kita, dan itu akhirnya apa? Jadi budaya. Hal yang syirik jadi budaya. Akhirnya global. Dari awalnya nenek moyang ke kita, sampai sekarang pun belum bisa berlepas keluar sana ke Jawa atau ke Sulawesi, ke mana saja antum silahkan cari tempat-tempat yang masih dikeramatkan, tempat-tempat yang masih dianggap punya tetua, punya barakah, masih banyak kuburiyun, jamaah kuburiyun, mohon maaf sekali lagi, yang masih meminta berkah dari kubur tadi. Dan tadi itu yang tadi Ibu alami tadi sebetulnya itu bisa diterapi dengan terapi mandiri Bu, baiknya begitu. Karena saya pribadi, pengalaman saya pribadi, saya di ruqyah waktu sama Ustaz Abdul Rahman, juga dengan Ustaz Fadlan waktu itu, saya nggak terus diterapi sebetulnya. Akhirnya saya coba, kata beliau ini, antum melakukan ruqyah mandiri itu lebih baik. Dengan cara apa? Banyak caranya, sholat berjamaah, qiyamul lail dikuatkan, sedekah infak dikuatkan, bina hubungan dengan orang tua dengan baik, dengan mertua dengan baik. Pokoknya semua perbaiki Bu, semua amal perbaiki, nanti insya Allah unsur-unsur yang tadi negatif akan hilang dengan sendirinya. Karena sebenarnya jiwa kita ini fitrahnya, kita manusia pasti nggak terbelenggu sama syaitan. Sesungguhnya tipu dan sangat-sangat lemah. Kenapa dia jadi kuat? Karena kitanya yang terlampau berlebihan, kita yang terlampau lemah, terlalu memutuskan syaitan laknatullah alaih, jin yang kafir itu terlalu memutuskan. Jadi kita sudah
termakan apa ini tadi, wah ini jin kuat nih, saya lemah, udah aja kita termakan kita. Nah, ketika saya untuk tobat tadi itu saya prosesnya lama, 6 tahun. 6 tahun saya perbaiki diri saya luar biasa, lama sekali. Bahkan ketika saya kerja di Ruqyah tahun 2005 itu saya sudah meruqyah dengan Ustaz Sadan, bimbingan beliau. Itu ketika saya meruqyah, saya pun merasakan apa yang dirasakan oleh pasien tadi. Dia ngejerit, saya bengkak kepala saya. Dia nangis, ini saya pada gede gitu. Saya merasa ini, wah ini jinnya masih ada di tubuh saya, belum hilang semua. Tapi kata Ustaz Abdurrahman, antum terus meruqyah mandiri sambil terus menolong orang lain akan hilang sendiri. Tahun 2007 terberat semuanya, hilang semuanya. Jantai-jantai yang saya hafalkan, yang jawaban yang saya hafalkan, ilmu apa aja di kitab kita bahkan saya hancur, saya bongkar. Dan tugas pertama saya ketika saya taubat adalah saya menghancurkan jimat-jimat yang ada di keluarga saya dulu. Keluarga saya punya jimat 2 koper, bukan duit, jimat nggak bangga saya. Kalau itu kan lumayan berapa miliar ya, 2 koper jimat. Itu saya karena sudah azan saya, yang saya bersihkan dulu pertama keluarga saya dulu, terdekat saya ambil semua jimat itu, walaupun dengan perjuangan susah payah. Alhamdulillah orang tua saya, ibu sama bapak memahami, tapi satu lagi Pak D saya bukan memahami. Saya perang urat salaf saya dan dia, sampai saya setahun nggak pernah ditanya lebaran gini beginiin. Ya suka dengan saya, karena satu jimat itu memang satu jimat unggulan dari kakek saya, ada keris kecil bentuknya, itu kalau dilempar tuh nggak jatuh ke tanah gini, kayak terbang nambang gitu. Masalah ya, jadi ada keris yang bisa mengambang itu, kalau dijatuhkan dia tegak gini, nggak jatuh ke bawah gini, ngambang. Itu orang-orang ketakutan. Itu saya mustahkan dulu, saya ambil itu keris itu. Awalnya susah, hanya diumpetin sama pada saya, diumpetin di sebuah kamar pangkeng namanya. Saya karena saya udah berazam sampai dimanapun kamu saya kejar, saya musnahkan itu. Lalu saya masuk ke rumah Pak Desa dengan sepura-pura nginep, waktu itu pura-pura nginep, saya kayak maling gitu. Lalu masuk ke pangkengnya, ada, saya ambil, saya langsung patah-patahkan, langsung saya bengkokkan, saya ganti dengan paku yang bengkok, taruh di situ. Saya keluar udah. Seminggu kemudian ditanya lagi, ini keris ini kemana nih? Ini kan keris keramat. Panik tuh pada saya, kemana nih cewek-cewek kemana? Wah pasti nih si Karta nih, karena masalah si Karta, pasti si Karta nih. Akhirnya nanya ke saya, mana kerisnya tadi? Nggak tahu deh, bohong, saya nggak pernah, saya sengaja untuk sendiri. Saya nggak tahu kan itu ada paku bengkok kan kamar deh. Masa perlu jadi paku bengkok? Bisa jadi perlu jadi paku bengkok. Saya nggak pernah tahu karena itu sakti. Berkali pergi sendiri terbang gitu kan. Itu bahasa saya. Akhirnya dia sekarang sudah baik, sudah bisa bikin masalah keluarga. Dan ternyata ikhwatul iman, ketika kami bersihkan semua benda-benda itu sampai 2 koper itu saya musnahkan, saya bakar. Keluarga saya yang pertama, nenek saya nggak pernah kesurupan. Dulu tiap minggu kesurupan, rutin. Tiap minggu kesurupan, dia minta sate gitu, minta sate sama lisong, udah itu yang diminta. Tapi setelah itu saya musnahkan semua jimat-jimat itu, hancurkan, saya bakar. Subhanallah, tenang dan damai, tentram, ibadah pun tasawuf nikmat. Bahkan keluarga saya sudah bikin musola, bukan bikin musola ya buat wakaf, terus sekarang masih kita pergunakan. Subhanallah. Jadi intinya ya ikhwatul iman, semua ini kesirikan itu memang sudah mengglobal. Saya dengan beliau ini sudah sering bersama-sama ya. Subhanallah. Jadi banyak hal ya. Ini namanya kita pejuang-pejuang tauhid, dan saya akan berani mati untuk ini. Allahu Akbar. Iya, saya siap untuk itu karena memang saya ingin berikan yang terbaik. Ingat apa yang dulu pernah saya lakukan agar Allah hapuskan, karena saya pernah melakukan hal-hal di luar nalar, di luar rasa-rasa kemanusiaan. Jadi luar biasa, itu sangat dosa yang terbesar bagi saya. Rasulullah inna syirka la zulmun azim. Itu saya ingin membalas semua itu dengan saya menginfakkan diri saya di pejuang-pejuang tauhid ini sampai nanti ajal untuk saya. Demikian mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita ingin bertanya kepada Ustadz Kartolo tentang pertanyaan intermezzo sebenarnya. Sebenarnya sih dukun-dukun kan banyak sekali di Indonesia ya. Sebenarnya kalau dukun itu banyak mana sih, suka dan dukanya itu banyakan mana sebenarnya? Biar kalau tahu banyak dukanya kan nggak jadi dukun semua. Sebetulnya
bahagia semu. Paham ya, bahagia semu. Kayak sekarang ini kan baik lagi tentang yang S dan yang lain-lainnya saya nggak mau tahu. Dan banyak sekarang yang saya khawatirkan adalah ketika itu tahu dia dukun murni, tapi yang ngeri itu ustad, bajunya ustad, tapi praktek syirik. Itu banyak sekarang. Ustad bajunya tapi praktek syirik. Dicampur antara rukyah yang syar'i dengan rukyah yang syirkiyah. Dan itu nanti akan terkenal oleh beliau. Intinya lebih banyak orang sakti itu sakit sebetulnya. Orang sakti itu sakit. Kayak saya dulu mempan dibacok, mempan dibakar, mempan ditombak pun saya nggak berasa apa-apa. 3 hari makan saya nggak apa-apa. Besok eyang minta keberkahan terbaru. Wa na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah ikhlas iman. Karena akhirnya itu harga mati buat saya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan sampai kita ibadah tapi kita masih menduakan Allah. Intinya itu sebetulnya. Jadi intinya jadi peramal itu nggak enak. Mereka tuh tampilannya di media kayaknya keren, kaya, tapi semua buat apa semua? Nggak manfaat, nggak enak, nggak pernah tenang. Demi Allah, orang seperti itu nggak akan pernah tenang sampai akhir hayatnya sebelum dia taubat sama Allah. Nggak akan pernah tenang karena fitrahnya menolak dia untuk berbuat seperti itu. Oke, terima kasih buat Ustadz Kartolo. Ini sebelum ditutup, karena tadi sudah terjawab penasarannya ketika bagaimana beliau prosesnya berawal dari ketemu dengan Ustadz Fadlan, dengan Ustadz yang lain, diajarkan bagaimana untuk rukyah mandiri. Itu nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Ustadz Fadlan tentang terapisnya dan lain sebagainya. Kepada Ustadz Kartolo untuk closing statement, memberikan buat audiens sekalian apa yang pesan-pesan mungkin, silakan. Ya. Jadi hiduplah dengan tauhid yang saling akidah ya, yang bersih. Itu yang apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah mendatangi orang-orang yang dianggap pintar. Sebenarnya orang-orang bodoh, kita lah yang pintar sebetulnya. Orang-orang bodoh mendatangi orang-orang pintar, kan terbalik jadi. Jangan pernah mengadu kepada hal-hal yang memang tidak ada dasar atau dalilnya. Kita kalau punya masalah seberat apapun, sebetulnya satu, kalau kita merasa baik bersyukur sama Allah, lakukan sunnah-sunnah yang Rasulullah contohkan, insya Allah hidup penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Bahkan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian. Baik, terima kasih. Baik hadirin sekalian, yang bawa nama lengkap dia ini sebenarnya adalah Rahmat Kartolo Salam, lahir 21 Februari 1973 di Jakarta. Beliau sekarang bertinggal di Pondok Ranggon RT 204 Cipayung, Jakarta Timur. Bagi hadirin yang ingin mencatat nomor HP beliau 0813, saya ulangi lagi, 0813 1947, saya ulangi lagi, 1947 4803. Saya ulangi, 4803. Baik, sekali lagi saya ulangi dari awal, 0813 1947 4803. Nah, beliau punya moto dalam hidup beliau, kerja keras, disiplin, kerja ikhlas, dan cerdas. Terima kasih buat Ustadz Kartolo telah hadir juga di tengah-tengah kita, Ustadz Fadlan yang sudah dinanti oleh para hadirin di sini. Bahkan mungkin sudah dirindukan karena sudah kita sebarkan. Iya, nanti dulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar kalau memang jalan kanan itu memang dia akan lebih cepat. Kalau toh masuk surga mungkin lebih cepat masuk surga berbanding dengan jalan kiri. Kalau kita ke tol, kalau mau nyalip pakai apa? Jalur kanan, makanya dia lebih cepat sampai. Kalau jalur kiri, pak kiri berhenti dia, makanya cepetan jalur kanan. Pilihlah hal-hal yang kanan, yaitu kebaikan, tinggalkan yang kebatilan, yaitu keburukan. Dari saya mohon maaf dan terima kasih. Langsung saja nanti akan dilanjutkan dengan moderator yang lain, yaitu Ustadz Bambang yang akan memoderatori Ustadz Fadlan. Ustadz Bambang ini sebagai Ketua dari Lembaga Pendidikan dan Latihan Al-Quran LPLQ Masjid Al-Ikhlas. Baik, sebelum Ustadz Kartolo beranjak, kami ada sedikit kenang-kenangan dari panitia. Silahkan. Dengar ini akan disampaikan dari Ketua Panitia. Baik. Silahkan. Di depan.